Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua tentang tenses, yaitu bertepatan di present continuous tense, yaitu waktu yang sedang berlangsung sekarang. Nah, secara harfiahnya saya jelaskan kembali. Present continuous tense ialah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Ciri-ciri keterangan yang digunakan misalnya now, right now, today, this morning, and etc. Nah, kemudian ada pula contohnya, yaitu I am playing volleyball now. I am playing volleyball now. Sekarang saya sedang bermain bola voli. Contoh yang kedua, we are studying English now. Kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Yang ketiga, she is listening the radio. Dia sedang mendengarkan radio. Nah, adapun rumus yang kita pakai dalam penggunaan present continuous tense ini yaitu subject plus to be plus verb one dan ditambahi ing plus ing. Seperti contoh, you, we, they itu menggunakan to be, am, are. Sedangkan he, she, it menggunakan to be, is. Ya, seperti biasa yang sudah kita pelajarin di minggu lalu ya. Nah, selanjutnya ada juga penggunaan present continuous tense. Selain menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung sekarang, dia juga bisa menyatakan suatu peristiwa yang bersifat sementara. Contoh, ini ya anak-anak ya, dengar semuanya. Contohnya, I am studying now but I will go out soon. Saya sedang belajar sekarang, tapi saya akan keluar. Nah, dari contoh ini kan sudah bisa kita pastikan bahwasannya kalimat yang saya baca ini adalah suatu peristiwa yang bersifat sementara. Dia belajar sekarang, tapi sebentar lagi dia akan keluar. Nah, begitulah kira-kira. Selain itu, present continuous tense ini juga dapat menyatakan peristiwa yang berlangsung untuk masa yang akan datang. Ya, seperti inilah contohnya ya. They are playing again in a few days. Mereka bermain lagi dalam beberapa hari ini. Nah, bisa disimpulkan, bukan? Kita lanjut saja ya. Present continuous tense dalam bentuk kalimat tanya, interrogatif. Nah, udah tahu kan semuanya kalau kalimat tanya itu seperti apa? Nah, jika hendak membuat kalimat tanya, maka to be-nya itu diletakkan di depan subjek, ya. Ayo, to be apa tadi? Nah, to be itu terdiri dari is, am, are. Nah, itu yang dinamakan to be. Yang di awal-awal tadi pas di kalimat positif, to be-nya itu kan diletakkan sesudah subjek ya, subjek baru to be. Nah, untuk di kalimat interrogatif ini to be-nya dulu baru subjek. Ingin saya bacakan contohnya atau anak-anak sekalian ada yang bisa memberikan contoh? Ayo, bagaimana? Ayo, ada? Tidak ada? Baiklah, akan saya jelaskan contohnya. Kita ambil dari contoh yang mana dulu nih? Yang are ya. Are you playing soccer? Nah, apakah kamu sedang bermain sepak bola? Di sini hanya peletakan to be-nya saja ya yang di awal. Setelah itu tidak ada kalimat yang diubah. Contoh yang dua, kita pakai to be is. Is Benny watching TV? Apakah Benny sedang nonton TV? Nah, lanjut yang ketiga, kita pakai to be am. Am I standing there? Apakah saya sedang berdiri di sana?
apakah saya sedang berdiri di sana? Abaikan saja. Yang penting ini berdasarkan contoh dan to be yang benar ya, adik-adik sekalian. Nah, setelah interrogatif, positif udah, interrogatif juga udah. Kita lanjut ke yang negatif ya. Ada yang tahu negatif itu apa? Ya, bukan pikiran yang negatif ya, tetapi kalimat yang menyangkal atau menyatakan tidak. Jika kita hendak membuat kalimat menyangkal atau kalimat negatif yang menyatakan tidak tersebut, maka perlu kita ketahui, kita tambahkan not ya adik-adik. Not, bukan don't atau doesn't, tetapi not. Di mana peletakannya Pak Guru? Not itu diletakkan di belakang to be. Di belakang am is are tadi, is mr, di belakangnya lah. Seperti contoh, I'm not studying biology. Saya tidak belajar biologi. Subject to be, kalimat not, subject to be, kemudian not, dan verb kata kerja study ditambahi ing, dan akhiran biologi, keterangan ya. I'm not studying biology. Nah, berbeda dengan kalimat interrogatif tadi ya. Kemudian lanjut contoh yang kedua, he is not, atau bisa kita singkat juga dengan isn't listening the radio. Dia tidak mendengarkan radio. Contoh yang ketiga, they are not, atau disingkat aren't standing there. Mereka tidak berdiri di sana. Nah, itulah contoh dari negatif tadi. Nah, adik-adik sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Guru? Ya, jangan malu-malu ya, silahkan saja bertanya. Saya senang jikalau ada yang bertanya. Apalagi ada yang sudah mengetahui tenses ini sebelumnya dan menjelaskan kembali seperti yang saya jelaskan. Wah, saya sangat senang. Berhubung waktu kita sepertinya tidak lama ya, dan sebentar lagi akan ada jam istirahat. Baiklah, untuk itu mungkin ini yang dapat saya jelaskan ya. Dan untuk lanjutannya kita lanjutkan di minggu depan saja. Dan untuk adik-adik sekalian, silahkan buka halaman 28, kerjakan itu soal ya. Soal yang A dengan yang B. Kumpul paling lama hari Sabtu dengan saya ya. Nah, jika ingin mendapat nilai bagus, maka kumpullah tepat waktu. Nah, mungkin itu saja. Ya, sudah memasuki jam istirahat ya. Saya ingin pamit dulu keluar dan selamat beristirahat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna dan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Baik, nice to meet you all student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.